Halo semuanya, kembali lagi di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan alur cerita The Space Between Us? Semoga bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah film yang juga bertemakan antariksa berjudul Armageddon. Adalah film fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 1998, garapan sutradara Michael Bay dengan naskahnya ditulis oleh Jonathan Hensleigh dan J.J. Abrams. Film yang berdurasi 153 menit ini dibintangi oleh sederetan aktor dan aktris ternama seperti Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, Owen Wilson, William Fichtner, dan masih banyak lagi. Berkisah tentang upaya NASA mengirimkan sekelompok kru pengeboran lepas pantai ke luar angkasa demi menyelamatkan umat manusia dari sebuah bencana yang diperkirakan akan menimbulkan kehancuran skala besar. Kira-kira bencana apa ya? Baik daripada berlama-lama, buat yang penasaran, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan sebuah penjelasan tentang planet bumi ketika dinosaurus berkuasa dan menikmati tanahnya yang subur. Tiba-tiba saja, sebuah batu selebar 10 km menghantam bumi dan mengubah segalanya. Tidak tanggung-tanggung, menurut perkiraan, hantaman tersebut berkekuatan 10.000 kali lipat senjata nuklir. Triliunan ton tanah dan bebatuan berhamburan ke atmosfer menyelimuti seluruh planet sehingga matahari tidak mampu menembusnya selama ribuan tahun. Semua itu pernah terjadi di masa lalu dan tidak ada yang mengetahui kapan akan terjadi lagi. Cerita beralih ke 65 juta tahun kemudian. Terjadi meteor shower atau hujan meteor yang meledakkan pesawat antariksa dan menewaskan krunya. NASA dan Pentagon juga mendeteksinya. Bebatuan itu akan berjatuhan mulai dari wilayah Finlandia hingga pesisir Amerika. Namun itu semua belum seberapa, karena seorang pria tua bernama Carl menemukan sesuatu yang lebih besar dan mengerikan sedang menuju ke bumi. Carl menamai asteroid itu sesuai dengan nama istrinya, yaitu Dottie. Truman sebagai direktur NASA menjelaskan hal tersebut kepada presiden, serta dampak yang diberikan Dottie, yaitu musnahnya seluruh kehidupan di muka bumi. Dan semua itu akan terjadi dalam 18 hari lagi. We have 18 days before it hits Earth. Beberapa usulan pun diberikan oleh para ilmuwan ketika diadakannya rapat, mulai dari menembakkan generator laser untuk memanaskan Dottie agar mencapai titik retak hingga menghancurkannya dengan nuklir. Tapi menurut Ronald Quay, ilmuwan yang dianggap sebagai orang paling cerdas di dunia, ledakan nuklir tidak akan terlalu berpengaruh di permukaan, kecuali jika mereka meledakkannya di dalam asteroid. Ronald mengusulkan untuk mengebor asteroid sampai titik tertentu, lalu memasukkan nuklirnya. Sebuah ide yang sangat cemerlang. Seluruh tim langsung menyetujuinya, dan kini mereka hanya perlu mendatangkan tim pengebor terbaik di dunia. Di sebuah lokasi pengeboran minyak atau drilling rig, Harry Stamper, sang pemilik, terlibat keributan dengan AJ, seorang pria muda yang kerap kali membuat masalah. Kali ini kesalahan AJ adalah menjalin cinta dengan Grace, putri Harry. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, sampai para klien mendatangi Harry. Tapi tak lama kemudian terjadi masalah lain karena semalam AJ menggunakan alat bor yang rusak. Minyak mentah berhamburan keluar sehingga hampir saja terjadi kebakaran. Beruntung tim Harry berhasil mengatasi masalah tersebut dan kini mereka mendapatkan pasokan minyak mentah yang baru. Namun hal itu tetap saja tidak bisa menyelamatkan AJ. Atas keteledoran AJ, Harry terpaksa memecatnya. Seorang jenderal bernama Montgomery, komandan dari Angkatan Udara Pasifik, mendatangi Harry dan membawa perintah langsung dari presiden. Karena ini sangat rahasia, maka Harry dan anaknya Grace dibawa ke kantor NASA. Setibanya di sana, Harry dan Grace dijelaskan sedikit tentang asteroid Dottie. Truman dan timnya memperkirakan bahwa Dottie berasal dari komet liar yang menabrak sabuk asteroid sehingga membuat Dottie terpental dan kini mengarah ke bumi dengan kecepatan 35.000 km per jam. Jika menghantam samudra, asteroid itu akan mendidihkan air laut, menyebabkan gelombang setinggi 5 km yang pastinya akan menelan California, menghancurkan Denver, melenyapkan Jepang, dan menyapu bersih Australia. Setengah dari populasi manusia akan terpanggang dan sisanya akan mati membeku dalam musim dingin nuklir. Intinya tidak ada satu makhluk hidup pun yang bisa bersembunyi darinya.
Untuk melakukan pengeboran, NASA telah mencuri desain mesin bor yang telah dirancang Harry. Tapi ternyata, NASA tidak bisa merakitnya dengan benar, bahkan membuang bagian-bagian penting dari desain tersebut. Selain itu, NASA juga memberikan sebuah tim yang berisi astronot muda untuk dilatih oleh Harry. Harry sangat kecewa dengan semua ide-ide NASA yang menurutnya sangat tidak berguna. Bagaimana mungkin sebuah lembaga yang berisi orang-orang jenius tidak bisa memikirkan ide lain untuk menunda kiamat? Jesus, damn it. Akhirnya, Harry setuju membantu NASA dengan syarat mengikut sertakan tim pengebor terbaiknya, karena seseorang bisa menjadi yang terbaik berkat dukungan dan kerjasama tim yang hebat. Pencarian para anggota tim pun dimulai. Mereka adalah Bear, Max, Charles atau Chick, Rockhound, Oscar, Noonan, dan satu-satunya yang memahami mesin pengebor selain Harry, yaitu AJ. Untuk pemuda yang satu ini, Harry sendiri yang datang mengunjunginya. Beberapa hari kemudian mereka semua berkumpul di NASA dengan perasaan gembira karena mengira bahwa NASA telah menemukan sumber minyak di planet lain. Namun suasana berubah menjadi kelam ketika Harry menjelaskan kondisinya dan misi mereka untuk menyelamatkan dunia. Meskipun demikian, tidak ada seorang pun dari anggota tim yang menolak bergabung dalam misi itu. Tentunya dengan bayaran serta beberapa permintaan aneh karena mereka akan mengemban tugas berat untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Mulai dari menginap di White House, tiket gratis di Caesar Palace, dan yang paling penting mereka semua akan dibebaskan dari pajak seumur hidup. NASA tidak mempunyai pilihan lain, oleh karena itu Truman akan berusaha memenuhi semua permintaan mereka. Seluruh tim termasuk Harry menjalani beberapa tes kesehatan dan kejiwaan. Walaupun pada kenyataannya semua tidak lulus, tapi karena mereka satu-satunya yang bisa melakukan pengeboran, akhirnya Truman meluluskannya dengan catatan fisik mereka bisa bertahan di luar sana. Kemudian mereka juga mengikuti pelatihan bersama para angkatan udara, yaitu Kolonel Sharp dan Kolonel Watts. Untuk menuju ke asteroid Dottie, mereka akan menggunakan sebuah prototipe hasil dari kerjasama beberapa negara bersatu. Namanya adalah X-1, sebuah pesawat antariksa super canggih yang pernah diciptakan oleh manusia. Nantinya tim Harry akan dibantu oleh beberapa orang dari NASA dan militer angkatan udara untuk mengendalikan X-1 serta 2 orang pengawas yang akan mengaktifkan nuklir. Di sisa 6 hari, Truman menjelaskan urutan misi yang akan mereka jalankan, mulai dari lepas landas, mengisi bahan bakar di stasiun Rusia, dan mengelilingi bulan untuk memanfaatkan gravitasinya demi menyusul asteroid dan mendaratkannya di bagian belakang. NASA mengirimkan 2 pesawat dengan 2 armadillo di dalamnya, jadi Harry harus membagi timnya menjadi 2 yang akan berada di lokasi terpisah. Yang lebih dulu berhasil mengebor sedalam 250 meter, maka tim itulah yang akan memasukkan nuklirnya dan mengaktifkan peledak jarak jauh. Ledakan nuklir akan membuat Dottie terpisah menjadi 2 dan melintas menjauh dari bumi dengan syarat tidak boleh melewati batas yang disebut dengan Barrier Zero. Sedikit tambahan, permukaan asteroid 100% berbeda dari bumi, yang mana terdapat lembah dengan batuan setajam pedang serta erupsi yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Oleh karena itu, seluruh tim diminta untuk fokus pada tujuan mereka lalu segera kembali ke bumi. Kemudian mereka juga melakukan uji coba armadillo dan melakukan simulasi pengeboran. Harry menyadari latihan demi latihan yang dilakukan mempengaruhi mental timnya. Maka di hari terakhir, sebelum keberangkatan, semuanya diminta libur agar bisa melakukan hal-hal yang mereka sukai ataupun menghabiskan waktu bersama keluarga. Karena mungkin saja itulah saat terakhir bagi kita semua. Sebagian besar dari mereka menikmati hari-hari terakhir dengan bersenang-senang di klub malam. AJ menghabiskan waktu bersama kekasihnya Grace, sedangkan Chick mengunjungi rumah mantan istrinya untuk meminta maaf atas semua yang pernah dia lakukan dan menjelaskan bahwa ada sesuatu yang besar yang akan dilakukannya setelah ini, sesuatu yang mungkin membanggakan. Putusan hakim di pengadilan membuat Chick tidak bisa menemui sang anak, bahkan untuk mengenalnya sekalipun. Oleh karena itu, dia hanya bisa meninggalkan sebuah pesawat mainan yang mungkin saja itu adalah hadiah perpisahan. Malam itu, tiba-tiba saja teleskop menangkap sebuah objek yang merupakan puing Dottie akan mendarat di wilayah Asia Timur dengan kecepatan 48.000 km per jam. Sangat disayangkan karena informasi ini masih bersifat rahasia, akhirnya tidak ada yang bisa dilakukan oleh NASA. Keesokan harinya, tepatnya 12 jam sebelum peluncuran X-1, semua media memberitakan sebanyak 50.000 jiwa tewas akibat hantaman meteor di Shanghai. Selain itu, satelit Prancis menemukan objek asing di angkasa. Beberapa ilmuwan menamakannya The Global Killer atau pembunuh dunia.
Tidak seperti anggotanya, Harry tidak mempunyai orang-orang spesial yang bisa diajak untuk menghabiskan waktu bersama. Sang istri telah pergi meninggalkannya sejak Grace masih kecil. Hubungannya dengan Grace tidak begitu baik, apalagi sejak Harry menentang hubungan sang anak dengan kekasihnya, AJ. Namun hari itu Grace mengajaknya bertemu untuk meminta maaf atas semua sikapnya yang selalu berlawanan dengan Harry, serta berharap Harry dan AJ bisa kembali dengan selamat agar mereka bisa memulai kehidupan yang lebih baik. 2 jam menjelang peluncuran, para astronot yang dibagi menjadi 2 tim bersiap memasuki pesawat antariksa. Tim pengebor yang dipimpin Harry berada di pesawat Freedom, sedangkan tim AJ berada di pesawat Independence. 2 tim dengan satu tugas mulia demi seluruh umat manusia. Bersamaan dengan peluncuran tersebut, akhirnya Presiden Amerika Serikat dalam konferensi pers menyampaikan sebuah pidato. Bukan sebagai presiden, tapi sebagai bagian dari kemanusiaan. Kita akan menghadapi sebuah tantangan besar. Kitab suci menyebutnya dengan Armageddon, atau akhir dari segalanya. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah planet bumi, satu spesies memiliki teknologi untuk melawan kepunahannya. Semua yang berdoa bersama perlu mengetahui bahwa hal-hal yang dapat mencegah bencana telah dilakukan. Malam ini, seluruh dunia akan terfokus pada 14 jiwa pemberani yang akan pergi ke langit. Hitungan mundur pun berakhir. Dari Spaceport Kennedy di Florida, Independence dan Freedom meluncur dengan kecepatan penuh menembus atmosfer bumi. Sesuai dengan yang sudah direncanakan, tujuan pertama mereka adalah Space Station milik Rusia untuk mengisi bahan bakar. Stasiun itu sendiri sudah berumur 11 tahun, yang mana sudah sangat tua. Di dalamnya ada seorang astronot bernama Lev Andropov. Pria itu sudah berada di sana selama 18 bulan, dan bukanlah sesuatu yang aneh jika bicaranya ngelantur akibat demensia. Tak lama kemudian, masing-masing pilot Independence dan Freedom berhasil mengaitkan pesawat mereka pada stasiun dan memulai pengisian bahan bakar. Sangat disayangkan, perhatian Lev teralihkan oleh Rockhound yang memegang benda-benda pribadi miliknya, sehingga tidak melihat aba-aba dari AJ. Tekanan pada saluran bahan bakar pun semakin meningkat, sehingga menimbulkan kebocoran, dan akhirnya terjadi kebakaran yang meledakkan stasiun tersebut. Untungnya tidak ada korban, termasuk Lev dan AJ yang awalnya terjebak di ruang kontrol, berhasil menyelamatkan diri. Walaupun bahan bakar tidak terisi penuh, Independence dan Freedom tetap harus melanjutkan misi mereka yang kali ini telah masuk ke tahap kedua, yaitu mengelilingi bulan. Truman mengumumkan situasinya bahwa mereka akan kehilangan komunikasi selama 18 detik karena pesawat akan melaju sangat kencang dengan kecepatan maksimal 36.000 km per jam demi menyusul Dottie. Sangat disayangkan, Independence mengalami kecelakaan akibat hantaman puing yang menghancurkan mesin pendorongnya. Puing-puing lain pun berdatangan. Hantaman kali ini benar-benar membuat pesawat itu hancur dan jatuh di asteroid. Sementara itu, walaupun dalam perasaan duka, akhirnya Freedom berhasil menghindari semua puing dan mendarat dengan selamat. Tim Freedom memiliki 8 jam untuk menyelesaikan misi. Oleh karena itu, mereka pun mempersiapkan seluruh peralatan untuk melakukan pengeboran. Pusat kendali Houston sama sekali tidak mengetahui kondisi Freedom karena jaringan komunikasi serta navigasi terganggu akibat Freedom mendarat di lokasi yang salah. Akhirnya Sharp memutuskan untuk menggunakan satelit jarak jauh. Sementara itu, di lokasi jatuhnya Independence, ternyata AJ, Bear, dan Lev selamat dari kecelakaan itu. Dengan menaiki Armadillo, mereka bertiga mengarungi daratan asteroid yang ganas dan berharap bahwa tim Freedom berhasil mendarat. Kembali ke tim Freedom, akhirnya mereka berkomunikasi dengan Houston dan melaporkan kondisi mereka. Kabar buruknya adalah Freedom mendarat di atas permukaan besi sehingga ketika baru mencapai kedalaman 3 meter, lapisan besi itu telah menghancurkan gerigi bornya. 2 jam kemudian, usaha Harry dan timnya masih belum menunjukkan hasil. Bahkan mereka baru mencapai kedalaman 17 meter, yang mana dalam rentang waktu yang diberikan seharusnya mereka sudah mencapai kedalaman 64 meter. Akhirnya mau tidak mau, Sharp harus melaporkan hal ini kepada Houston. Laporan itu juga sampai ke telinga staf kepresidenan sehingga penasehat menyarankan untuk meledakkan nuklir di kedalaman 17 meter. Tentu saja keputusan tersebut ditentang oleh Harry, karena hal seperti ini biasa terjadi,
Truman juga telah berusaha memberikan penjelasan kepada presiden, namun keputusan tersebut tidak bisa dibantah dan tak lama kemudian, petugas militer datang mengambil alih Houston. You and your men are the biggest mistake in the history of NASA. Tiba-tiba saja bom nuklir menjadi aktif dan langsung menampilkan hitungan mundur 5 menit. Ternyata tanpa sepengetahuan Harry, NASA menyelipkan sebuah protokol cadangan, bahkan memberikan izin kepada Sharp untuk membunuh jika memang diperlukan. Beruntung Harry dan Chick berhasil memanfaatkan kelengahan Sharp dan merebut pistolnya. Harry sangat kecewa dengan adanya protokol kedua ini, karena sama saja dengan mengirim timnya untuk mati di luar angkasa. Selama 30 tahun, Harry telah melakukan pengeboran di berbagai tempat, bahkan di tempat-tempat yang sangat sulit sekalipun dia tidak pernah gagal. Oleh karena itu, dia bersumpah kegagalan itu tidak akan terjadi di hari ini. Tapi Harry membutuhkan bantuan Sharp untuk menonaktifkan bomnya. Sisa waktu tinggal 35 detik lagi. Sharp dan Gruber bergegas dan akhirnya bom itu benar-benar tidak aktif di sisa waktu 3 detik. Good job. Sebuah pengalaman yang sangat menegangkan bagi mereka, berada di satu ruangan dengan nuklir yang akan meledak. Pengalaman menegangkan juga dialami tim AJ. Perjalanan mereka terhenti oleh lembah dengan batuan tajam yang rasanya tidak mungkin dilalui menggunakan armadillo. Dengan sebuah lemparan batu, AJ mendapatkan ide cemerlang namun berbahaya, yaitu membuat armadillo melaju dengan kecepatan tinggi dan mematikan sistem pendorongnya, sehingga mereka bisa melayang untuk beberapa saat melewati lembah. Lev yang pikirannya sudah kacau tidak bisa memberikan pendapat apapun. Lagi pula inilah satu-satunya jalan bagi mereka untuk bisa menyusul Freedom. Akhirnya mereka bertiga nekat menjalankan rencana gila AJ. Walaupun beberapa saat mesin pendorong sempat membeku, namun hantaman dari puing-puing mengikis esnya, hingga mereka berhasil mendarat dengan selamat. Bukan hal yang luar biasa jika Rockhound terus mengoceh, mulai dari hal-hal bodoh dan tidak penting sampai hal-hal yang berbau ilmu pengetahuan, sehingga membuat semua orang terpana akan kejeniusannya sebagai ahli geologi. Tapi kini pria itu telah mengalami demensia. Secara tiba-tiba dia menembakkan senjata mesin pada armadillo ke segala arah dan hampir saja menewaskan rekan-rekannya. Tindakan Rockhound juga membuat Max menjadi tidak fokus, sehingga pengeboran mengenai kantung gas dan terjadi ledakan yang membuat armadillo Max terpental ke ruang hampa. Hilangnya armadillo terdeteksi oleh tim Houston. Media televisi dan radio secara langsung menyampaikan berita duka cita bagi seluruh umat manusia bahwa misi pengeboran telah gagal. Ditambah lagi 4 puing dari asteroid Dottie menghantam daratan Eropa dan salah satunya meluluh lantakan kota Paris, membuat seolah akhir dunia itu semakin nyata. Namun tiba-tiba saja Harry mendengar sambungan radio bersamaan dengan munculnya cahaya dari armadillo yang ternyata dikendarai oleh AJ. Pemuda yang sebelumnya selalu membawa masalah, hari ini datang membawa harapan bagi seluruh umat manusia. Seluruh tim Freedom dan Houston bersorak gembira karena kini mereka bisa melanjutkan pengeboran yang masih kurang 70 meter lagi. Beberapa waktu kemudian, ketika kedalaman telah mencapai 230 meter, terjadi masalah pada transmisi, sehingga Chick menyarankan untuk menarik alat tersebut. Namun karena waktu mereka telah menipis, AJ menolak dan meminta Harry mempercayakan tugas ini kepadanya. Akhirnya di sini Harry memberikan kesempatan AJ untuk mengambil keputusannya sendiri. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh AJ. Dalam beberapa menit dia berhasil mengebor sedalam 251 meter, sehingga mereka pun bisa segera memasukkan nuklir ke dalam lubang. Waktu yang tersisa hanya tinggal 38 menit lagi. Ketika mereka hendak memasukkan nuklirnya, kembali terjadi guncangan dan Dottie mengeluarkan gas yang membuat puing-puing di sekitarnya terbakar. Sehingga terjadi badai batu yang menewaskan Gruber dan merusak alat pemicu ledakan. Kini nuklir itu harus diledakkan dari jarak dekat, maka satu orang harus tetap tinggal untuk menjadi pahlawan yang sebenarnya. Freedom harus dikendalikan oleh 2 pilot. Oleh karena itu, Sharp dan Watts tidak bisa mengemban tugas pahlawan tersebut. Setelah melewati sebuah undian, AJ lah yang terpilih untuk meledakkan nuklirnya. Namun Harry berhasil memperdaya pemuda itu dan merebut tugas tersebut. Harry menjelaskan bahwa kini tugas AJ adalah menggantikannya untuk menjaga Grace. Walaupun Harry terkesan sangat membencinya, di dalam hati ternyata Harry sangat mencintai AJ sebagai putranya.
thought of you as a son. Always. Karena jarak mereka yang semakin dekat dengan bumi, sistem komunikasi pun telah kembali berfungsi. Maka Harry diberikan kesempatan berbicara dengan Grace untuk terakhir kalinya. Harry menyampaikan permintaan maafnya karena tidak bisa kembali ke bumi. Namun dia menepati janji yang lain untuk mengirim pulang tunangan Grace, yaitu AJ. Ya, Harry mengetahui bahwa AJ telah melamar Grace. Perbaikan pun telah selesai. Kini Freedom bisa kembali meluncur ke bumi. Sharp sempat mengkhawatirkan kondisi Harry yang masih belum menekan tombol peledak. Namun AJ dan Chick yakin Harry akan berhasil melakukan tugasnya. Karena dalam kehidupan, Harry tidak pernah mengenal kegagalan. Akhirnya di sisa waktu 7 detik mencapai zero barrier, Harry menekan tombolnya dan nuklir pun meledakkan Dottie menjadi 2 bagian. Pemandangan tersebut juga terlihat di beberapa tempat di bumi, membuat seluruh umat manusia larut dalam kegembiraan dan rasa syukur. Freedom mendarat dengan selamat di Spaceport Kennedy. Seluruh tim menyambut dengan penuh sukacita para pahlawan mereka, termasuk Grace yang menyambut kekasihnya AJ. Selain itu, secara mengejutkan, Chick disambut oleh putranya dan juga mantan istrinya. Akhirnya film pun ditutup dengan menampilkan pesta pernikahan AJ dan Grace, dihiasi foto Harry dan krunya yang telah gugur sebagai pahlawan umat manusia. Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? Walaupun sudah berkali-kali menontonnya sebelum menulis naskah ini, saya sempat menontonnya lagi. Dan saya tidak menyangka film ini selalu membuat saya terharu, apalagi melihat adegan Harry mengucapkan salam perpisahan kepada putrinya Grace. Bagi teman-teman yang belum menonton, saya sangat menyarankan untuk menontonnya, karena film ini tidak hanya menyuguhkan ketegangan, namun juga sebuah drama yang sangat menyentuh. Tapi sebagus apapun film, tetap saja memiliki kekurangan. Apalagi dalam film ini yang dinilai tidak sesuai dengan sains. Oleh karena itu, mari kita masuk ke segmen penjelasan. Beberapa astrofisikawan mengupas sains dalam fiksi ini, mulai dari kemungkinan berhasilnya misi pengeboran Harry dan timnya, hingga tentang asteroid super besar yang cukup menyeramkan. Seperti yang kita ketahui, ketika sebuah batu raksasa hendak menghantam bumi, Truman dan timnya yang tergabung dalam NASA memiliki sebuah ide cemerlang, yang mana mengirimkan Harry Stamper bersama tim pengebor terbaik di dunia untuk melubangi astronot lalu memasukkan nuklir ke dalamnya. Tim pengebor ini diberi waktu sekitar 1 minggu lebih untuk berlatih menjadi astronot dan menyelamatkan dunia. Pertama-tama, masalah di film ini adalah ukuran asteroid yang sangat kecil kemungkinannya terjadi di kehidupan nyata. Asteroid Chelyabinsk yang jatuh di daerah Ural Siberia Barat saja pada tahun 2013 berdiameter 66 kaki atau sekitar 20 meter. Bahkan asteroid yang pernah jatuh ke bumi pada masa dinosaurus hanya berukuran 10 km, yang mana masih sangat jauh lebih kecil dari Dottie yang lebarnya diperkirakan 1000 km atau seukuran Texas. Terlalu mengerikan untuk dibayangkan jika benda sebesar itu menghantam bumi. Dari hasil penelusuran saya di sebuah artikel, sekelompok mahasiswa Universitas Leicester telah mempelajari sains di Armageddon. Menurut mereka, dibutuhkan sekitar 800 triliun terajoule energi untuk dapat membelah asteroid menjadi 2. Sebuah bom hidrogen 50 megaton dengan julukan Big Ivan yang diledakkan Uni Soviet saja hanya mampu menghasilkan 418.000 terajoule. Sayangnya tim ilmuwan di film tidak memberikan spesifikasi lengkap. Jadi kita tidak bisa mengetahui berapa kekuatan nuklir yang dimasukkan ke dalam asteroid. Tetapi untuk satu nuklir 1 megaton diperkirakan hanya mampu mengalihkan asteroid berukuran 500 meter. Pengeboran dilakukan sedalam 250 meter. Jika diumpamakan dengan sebuah apel, mungkin yang dilakukan Harry dan timnya hanya sebatas menembus kulit. Itu berarti sama saja dengan meledakkan nuklir di permukaan dan tidak akan bisa membelahnya menjadi 2. Selain itu dijelaskan bahwa partikel-partikel telah terbakar habis saat menembus atmosfer bumi. Bagaimana mungkin sebuah batu sebesar Texas akan meledak dan hancur menjadi kerikil-kerikil kecil, sedangkan puingnya saja mampu menghancurkan Paris dan Shanghai. Ini juga menjadi salah satu hal yang tidak masuk akal. Dengan ukuran sebesar itu, seharusnya Dottie sudah terlihat berbulan-bulan sebelumnya. Di sebuah scene, Truman memberikan alasan kepada presiden bahwa biaya yang mereka miliki terbatas sehingga tidak mencukupi untuk memantau luasnya antariksa.
Tetapi sekali lagi untuk ukuran sebesar Texas, mungkin kita bisa melihatnya dengan mata telanjang, setidaknya beberapa bulan sebelum menghantam bumi. Jika membandingkan ukuran Dottie dengan Clark di film Greenland, di beberapa scene orang-orang sudah bisa melihat komet tersebut di kejauhan, yang mana ukuran Clark hanya 15 km. Tapi di Armageddon, orang-orang hanya melihat cahaya ledakan nuklir yang membelah Dottie. Beberapa lokasi syuting adalah lokasi asli NASA, bahkan peluncurannya sendiri adalah nyata, namun dipercantik dengan CGI. Sayangnya NASA tidak dilibatkan dalam hal sains, dan bahkan NASA menjadikan film Armageddon bahan pelatihan para insinyur untuk mengetahui seberapa banyak kesalahan di dalamnya. Bagaimana menurut kalian? Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salahnya selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan menunggu konten-konten dari Teguh Gusto. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!